peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga itu adalah real dan nyata, Bapak Ibu sekalian, ya. Sehingga perlu untuk dirayakan karena ini amat sangat penting bagi kita-kita yang percaya kepada Tuhan. Sebelumnya, mari kita baca Alkitab kita dari Lukas pasal 24, ayat 50 dan 53. Lukas pasal 24, ayat 50 dan 53. Lalu, Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Bersama saya ucapkan terangkat ke sorga. 23, terangkat ke sorga. 52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Sekarang kita lompat ke Kisah Para Rasul, ayat yang pertama, pasal pertama ayat 9 sampai dengan 11. Ya. Bapak Ibu sekalian, kitab Lukas tadi ditulis oleh Dr. Lukas dan Kisah Para Rasul ditulis oleh penulis yang sama, yaitu Dr. Lukas. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka. Bersama saya ucapkan disaksikan oleh mereka. Penting sekali nih. 23, disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, yaitu naik ke sorga, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Sekarang ke 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-6. 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Sesudah itu, ia, yaitu Tuhan Yesus, menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Bersama saya ucapkan sekaligus. 23, sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, maka Yesus itu hidup di dunia selama 40 hari. Menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Kemudian pada hari yang ke-40, Yesus Tuhan yang kita sembah ini terangkat ke sorga. Ya, dari ayat-ayat yang kita baca, jadi waktu Yesus naik ke sorga itu diperkirakan itu pagi hari sekitar jam 9 pagi. Di mana Yesus terangkat ke sorga, lokasinya yaitu di sebuah bukit di dekat Betania. Dan waktu Yesus terangkat di sorga, disaksikan oleh 500 orang. Ya, kurang lebihnya. Termasuk murid-murid Yesus, kemudian juga para wanita yang pernah berdiri di dekat kubur Yesus itu. Waktu saya pertama bertobat sekitar tahun 85-an itu, Bapak Ibu sekalian ya, banyak kesaksian tentang anak-anak Tuhan
diajak jalan-jalan ke sorga. Wow, itu sungguh-sungguh mengagumkan buat saya. Sampai begini, aku ya kepengen ya diajak jalan-jalan ke sorga. Bahkan ada seseorang yang mengatakan dia diajak jalan-jalan oleh Tuhan Yesus ke sorga sebanyak 7 kali. Bapak Ibu sekalian ya. Nah, saking saya kagumnya dengan kesaksian orang ini, Bapak Ibu sekalian, maka kesaksiannya saya buatkan buku, ya. Saya buatkan buku dan kemudian setelah itu saya bagi-bagikan secara gratis buku tentang orang ini yang jalan-jalan ke sorga dan jalan-jalannya 7 kali. Wow, luar biasa ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, banyak sekali anak-anak Tuhan ngalami itu. Cuman pertanyaannya begini, yang lihat kamu jalan-jalan ke sorga itu siapa? Ya kan? Kalau hari ini kita bilang jalan-jalan ke Liberty, misalnya ke patung Liberty yang ada di sebuah pulau di New York, bisa difoto ya, difoto dan fotonya bisa dilihat nih fotonya asli atau kemudian crop-cropan ya, nggak pernah ke Liberty, cuman diatur sedemikian seolah-olah pergi ke patung Liberty. Itu bisa bisa di ini bisa diselidiki Bapak Ibu sekalian, tapi kita bisa tahu orang ini jalan-jalan ke Liberty atau jalan-jalan kemana, ini sungguhan atau tidak. Nah, peristiwa Yesus naik ke sorga itu disaksikan oleh 500 orang, bahkan lebih daripada 500 orang. Ya, jadi Yesus itu benar-benar sungguh-sungguh naik ke sorga. Nah, apa alasan kok Yesus naik ke sorga? Kenapa ya Yesus sudah bangkit dari antara orang mati? Kan semestinya alangkah baiknya kalau dia masih di muka bumi ini. Bahkan kalau bisa hidup sampai hari ini. Wow, kan keren banget, ya kan? Nah, ternyata begini. Yang pertama, mengapa Yesus harus naik ke sorga? Mari kita buka Ibrani pasal yang pertama ayat yang ketiga. Ibrani pasal pertama ayat yang ketiga menjelaskan mengapa Yesus harus naik ke sorga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia, yaitu Yesus Kristus, selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, Yesus itu mati untuk menanggung akibat daripada dosa-dosa yang dibuat oleh umat manusia. Seharusnya semua orang yang berbuat dosa itu binasa, ya, karena upah dosa itu adalah maut. Seharusnya semua orang yang hidup di dalam dosa itu dihukum dan kemudian hidupnya ada di dalam kutuk. Karena di dalam setiap pelanggaran, di dalam setiap ketidaktaatan kepada firman Tuhan itu ada hukumannya, Bapak Ibu sekalian. Tapi hukuman yang seharusnya ditanggung oleh umat manusia itu ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Ibrani pasal 1 ayat 3 ini dengan jelas berkata bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini sampai kematiannya di atas kayu salib itu untuk mengampuni, untuk menyucikan manusia yang percaya kepadanya. Sehingga Alkitab berkata kalau kita percaya kepada Yesus, kita tidak akan binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Setelah tugasnya selesai, ya,
untuk menebus manusia, untuk melepaskan, membebaskan manusia dari dosa-dosanya, maka Yesus terangkat ke sorga. Dan dikatakan di sini bahwa Yesus kemudian duduk di sebelah kanan yang maha besar. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, ayat ini menjelaskan bahwa Yesus yang 2000 tahun lalu ada di atas muka bumi ini, lahir melalui rahim seorang perawan yang bernama Maria, itu Yesus yang sungguh-sungguh Allah. Ya. Jadi Allah yang kita percaya di dalam Tuhan Yesus adalah Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sehingga ketika tugasnya di atas muka bumi ini selesai, Yesus terangkat ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha besar itu. Ya, untuk apa Bapak Ibu sekalian? Untuk kembali bersama-sama dengan Allah Bapa itu dan Allah Roh Kudus mengatur, mengendalikan, dan memerintah dunia ini. Jadi kita mengerti sekarang bahwa Yesus Tuhan itu adalah Allah yang berdaulat, Allah yang maha kuasa, ya. Dia yang mengatur semesta alam ini dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Jadi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu semakin meneguhkan kita-kita yang percaya kepadanya bahwa Yesus Kristus yang kita sembah itu bukanlah manusia, tapi Yesus Kristus yang kita sembah itu adalah Tuhan Allah sendiri. Itu yang pertama. Mengapa Yesus harus naik ke sorga? Kemudian alasan yang kedua, mari kita lihat di dalam kitab Ibrani pasal 7 ayat 25. Ya. Kembali kepada kitab Ibrani pasal 7 ayat 25. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Bersama saya ucapkan, untuk menjadi pengantara mereka. Mari kita lihat sekarang dari kitab Roma pasal 8 ayat 34. Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, Yesus itu naik ke sorga untuk menjadi pengantara kita, untuk menjadi pembela bagi kita. Bapak Ibu sekalian, bahkan di ayat yang lain dikatakan Yesus itu naik ke sorga dan kemudian terus-menerus berdoa untuk kita-kita ini, untuk memastikan tentang keselamatan yang sudah kita terima di dalam Yesus, supaya kita ini tetap setia kepada Tuhan. Yesus berdoa di sorga itu, Bapak Ibu sekalian, untuk pertumbuhan rohani daripada kita ini. Maka itu Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan ini, apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita mengerti tentang makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita tidak akan pernah takut lagi menjalani hari-hari
dalam kehidupan ini. Mengapa? Karena dengan jelas dari kedua ayat ini bahwa Yesus itu naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk membela kita. Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menjadi pengantara bagi kita. Yesus naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk terus-menerus berdoa syafaat buat kita. Sehingga kita tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus untuk selama-lamanya. Sehingga seberat apapun masalah persoalan ya yang dihadapi oleh kita, mungkin itu masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah damai sejahtera, masalah ekonomi, masalah keuangan, apa saja Bapak Ibu sekalian. Mulai hari ini kita harus ingat dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini, bahwa Dia adalah pembela kita yang setia. Amin. Kalau di dunia ini kita mungkin tahu dengan pengacara ya yang pandai, yang hebat. Katanya kalau kasus ini dipegang oleh lawyer ini atau pengacara ini, pembela ini, maka kemungkinan untuk menang itu hampir 100%. Ya, memang tidak 100%. Tetapi perkara kita di tangan Yesus, Yesus pembela kita, itu pasti menang 100%. Kenapa? Karena dalam hidup kita sudah dimateraikan oleh darah Yesus, bahwa kita ini adalah milik daripada Kristus Yesus Tuhan. Dan yang terakhir, mengapa Yesus harus naik ke sorga? Mari kita lihat Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku, yaitu Yesus, pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia, yaitu Roh Kudus, kepadamu. Kisah Rasul pasal 2 ayat 33. Kisah Rasul pasal 2 ayat 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu membuka jalan bagi pencurahan Roh Kudus. Dan kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah roh penolong. Dan sampai hari ini Roh Kudus itu masih ada di atas muka bumi ini. Bahkan kita yang percaya kepada Yesus Kristus disebutkan bahwa tidak tahukah bahwa tubuhmu itu adalah tempat kediaman daripada Roh Kudus. Jadi Yesus Tuhan naik ke sorga, membuka jalan untuk pencurahan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup setiap kita. Untuk apa? Untuk menolong hidup kita dari waktu ke waktu. Sebab tanpa Tuhan Yesus, tanpa pertolongan Roh Kudus, kita itu tidak bisa melakukan apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Dengan pertolongan daripada Roh Kudus, kita bisa melakukan perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang luar biasa. Bahkan di dalam Roma pasal 8 ayat 37 dikatakan, kita itu menjadi pribadi-pribadi yang lebih daripada pemenang. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini, kami bangga Bapa
Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, Allah yang berdaulat. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, sampai hari ini Engkau menjadi pembela dan pengantara kami. Bahkan Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Tinggi itu untuk senantiasa terus berdoa dan bersyafaat buat kami. Bapa, biar dengan pertolongan Roh Kudus yang sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu, terus mengingatkan, menuntun, dan membimbing kami untuk kami terus setia kepada Yesus Kristus Tuhan sampai kepada kesudahan zaman, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.